Masih jam 4, kita pakai aja lah. Mas, Ya, iya. jadi mabar nggak kita? Iya, iya, ntar. Lah, Jam berapa? jam 7. Jam 7. Ih, aku belum persiapan, baru bangun tidur. Lah kok bisa toh? Piye mabare? Oh iya, aku belum sholat nih, ntar tak sholat saya. Ya udah Ya, ya. ntar aku persiapan. Oke. Ada telepon. Ih, babi. Iya, Bi. Lagi di mana? Lagi di ini di kos-kosan. Lagi ngapa nih? Ya biasa toh, lagi main-main lah. Refreshing dulu. Kan masih libur. Nah, itu dia. Ya Bunaya, anakku yang soleh, Mas Diat. Sudahlah, ayo segera bangkit. Jangan menghabiskan waktu untuk kesia-siaan. Ya, hiburan itu boleh, tetapi sekedarnya. Ya, selebihnya gunakan untuk membangun kekuatan masa depan kamu. Masa remaja kamu itu cuma sebentar. Setelah ini kamu akan memikul tanggung jawab yang berat. Ingat, nasib kamu di masa mendatang bukan karena momentum dan kesempatan saja, tapi seberapa banyak bekal modal yang kamu punya. Dan ini yang membedakan, ya, antara nasib satu orang dengan yang lain itu adalah seberapa bekal yang kita miliki. Ya, Abi minta segera kamu bangkit, ya, pelajari kisah orang-orang yang banyak merubah dunia. Itu buku Muhammad Al-Fatih itu wajib kamu baca itu, ya, supaya kamu tergugah bagaimana bisa terinspirasi dari perjuangan seorang anak muda yang mampu merubah bandul sejarah dunia. Gitu ya, Nak? Benar kata ayah. Mungkin memang selama ini aku terlalu menghabiskan waktuku dalam kesia-siaan. Aku terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Aku terlalu sibuk dengan urusan-urusan pribadiku, hingga aku lupa bahwa sosok seperti Muhammad Al-Fatih tak akan terlahir dari jiwa-jiwa pemalas. Sosok seperti beliau tak akan terlahir tanpa adanya usaha yang keras. Sosok seperti beliau tak akan terlahir kecuali setelah melewati proses panjang yang melelahkan. Terkadang, hiruk pikuk kota ini membuatku lupa akan tujuanku tercipta, membuatku terlena akan gemerlap cahaya di setiap sudut-sudut sentinya.
Aku terlalu sibuk dengan mereka-mereka yang bahkan tak ingin sedikit pun memperjuangkan agamanya, hingga melupakan para pejuang Islam yang telah membuat agama ini semakin berjaya. Yang kubutuhkan saat ini adalah sesuatu yang bisa membuatku lebih mengenal tentang sosok Muhammad Al-Fatih. Kemarin tuh pada ngeributin tentang tanggal 29 tuh kenapa ya, Bro? Masa kamu belum tahu sih? Nah, emang kenapa, Bro? Jadi gini, tanggal 29 itu tanggal bersejarah umat Islam. Tahu nggak kenapa? Ya kenapa, Bro? Pada tanggal itu Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh seorang pemuda berumur 21 tahun bernama Muhammad Al-Fatih. Wah, emang gimana sejarahnya, Bro? Nah, makanya itu boy, aku juga baru baca bukunya loh. Nah, di buku ini aku baru paham tentang kisah penaklukan Muhammad Al-Fatih. Kamu mau tahu tentang Muhammad Al-Fatih kan? Ya, Bro. Gimana dong ceritain? Oke, ntar saya ceritakan sedikit. Sultan Mehmed II atau juga dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah sultan generasi ke-7 yang memerintah di dinasti Turki Utsmani. Sosok Sultan Muhammad Al-Fatih dilahirkan di Edirne pada tanggal 30 Maret 1429 Masehi, yang mana pada waktu itu Edirne adalah pusat kota pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah putra dari Sultan Murad II. Di usia 14 tahun, Muhammad Al-Fatih sempat naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Murad, lalu benar-benar menggantikan sang ayah di usia 19 tahun. Pada usia 16 tahun, ia telah menguasai banyak bidang ketentaraan, bidang sains, bidang matematika, dan juga menguasai 8 bahasa serta telah menyelesaikan hafalan Qur'annya. Sejak kecil, beliau telah dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Beliau mempunyai banyak guru, di antaranya Syekh Ismail Qurani dan Syekh Aq Syamsuddin. Sejak kecil, guru-gurunya selalu menanamkan pada Mehmed II bahwa beliau adalah yang dimaksud dalam hadis Nabi yang berbunyi, "Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan dan sebaik-baik pemimpin yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya." Setelah menjadi sultan pada umur 19 tahun, beliau menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada umur 21 tahun, beliau mulai melakukan sebuah ekspedisi besar menaklukkan Konstantinopel. Tepat pada hari Kamis 6 April 1453 Masehi, dengan membawa 250.000 pasukan, beliau mulai bertolak dari Turki menuju Konstantin. Sebuah perjalanan panjang yang melelahkan. Singkat cerita, pertempuran pun pecah. Kurang lebih hampir 2 bulan pertempuran terjadi. Hampir saja sang sultan kehilangan semangat tempurnya karena peperangan yang begitu lama dan juga menelan banyak korban jiwa. Hingga akhirnya pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, Konstantinopel berhasil ditaklukkan.